Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Nah, hari ini berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bab 4, yaitu pengolahan bahan pangan serelia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Nah, di sini langsung saja. Nah, tanaman pangan itu merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman serelia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Lalu yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai serelia. Nah, serelia ini merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serelia ini menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia. Nah, pada sebagian negara berkembang, serelia ini seringkali menjadi satu-satunya sumber karbohidrat sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok. Selanjutnya adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini adalah biji yang berukuran lebih besar dibandingkan serelia. Nah, yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Nah, tanaman dari kacang-kacangan ini umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Nah, contohnya adalah tanaman kacang-kacangan yaitu kapri, buncis, dan edamame. Nah, kacang-kacangan ini merupakan sumber energi yang mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin. Nah, manfaat dari kacang itu sendiri itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selanjutnya adalah umbi. Nah, umbi ini adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dalam bentuk atau pembengkakan. Nah, sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Nah, organ yang membentuk umbi ini terutama adalah pada bagian batang, akar, dan modifikasinya. Nah, umbi-umbian ini digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena banyak mengandung karbohidrat dan serat yang cukup tinggi. Nah, contoh dari umbi ini adalah kentang, singkong, ubi, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah jenis dan manfaat. Nah, di sini ada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian ini banyak tumbuh di Indonesia. Nah, produksi dari serelia di Indonesia ini sebagian besar berupa padi dan sebagai bahan pokok dan umbi-umbian yang cukup tinggi. Nah, serelia ini yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum yang mencapai 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Nah, adapun di sini kandungan dari serelia yang pertama adalah karbohidrat itu sebanyak 80% dari bahan kering, lalu protein 5% dari bahan kering, lemak 5% dari bahan kering, serta air mineral dan vitamin 5%. Nah, selanjutnya di sini adalah jenis serelia dan manfaatnya. Yang pertama adalah beras. Nah, beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Nah, beras ini mengandung karbohidrat yang akan kaya akan zat gula atau glukosa yang dijadikan sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan aktivitas. Lalu yang kedua adalah jagung. Nah, jagung ini merupakan tanaman semusim. Nah, satu siklus hidupnya itu diselesaikan dalam 80-150 hari. Nah, Indonesia ini dikenal memiliki 2 varietas jagung, yaitu jagung yang berwarna kuning dan warna putih. Nah, bagian yang kaya akan karbohidrat itu adalah bijinya. Nah, selain kaya akan karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak. Selanjutnya adalah gandum. Nah, di Indonesia, gandum ini merupakan bahan yang digunakan untuk pembuatan roti dan mie. Nah, manfaat dari gandum itu sendiri itu bisa mengurangi lonjakan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menyembuhkan sembelit serta mengurangi resiko kanker. Selanjutnya adalah sorghum. Nah, sorghum ini adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama adalah kacang tanah. Nah, kacang tanah ini diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-90 hari. Nah, kacang tanah ini bermanfaat untuk antioksidan, menjaga kadar gula dalam darah, serta mencegah kanker dan jantung. Lalu yang kedua adalah kacang hijau. Nah, kacang hijau ini mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Nah, manfaat dari kacang hijau itu untuk menurunkan demam, mengatasi anemia, dan mencegah osteoporosis. Lalu yang ketiga adalah kacang kedelai. Nah, kandungan nutrisi dari kacang kedelai ini itu sangat bagus sekali untuk tubuh. Nah, manfaatnya antara lain menjaga kesehatan jantung, melindungi organ hati, mencegah keropos tulang, dan menjaga kesehatan kulit. Nah, selanjutnya adalah jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama adalah ubi jalar. Nah, di sini ada 3 jenis ubi jalar yang dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi putih kecoklatan, merah, dan ungu. Nah, ubi jalar ini banyak mengandung vitamin A, C,
ya. Lalu ubi jalar ini bermanfaat untuk merawat elastisitas kulit, melindungi paru dan mencegah kanker. Selanjutnya adalah singkong atau ubi kayu. Nah, singkong atau ubi kayu ini merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan akar cabang yang membesar. Umbi singkong ini banyak mengandung karbohidrat, namun miskin protein. Nah, manfaat umbi singkong ini antara lain melancarkan pencernaan, obat luka dan terbakar, dan obat untuk panas dalam. Selanjutnya adalah talas. Nah, talas ini banyak mengandung karbohidrat. Selain itu juga talas itu banyak mengandung vitamin C, E, dan B6, dan beta-karoten. Nah, umbi talas ini memiliki manfaat antara lain untuk menjaga daya tahan tubuh dan menurunkan risiko serangan jantung. Yang keempat adalah kentang. Nah, kentang ini merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Nah, kenapa ditanam di seluruh dunia? Karena memang kentang ini kaya akan nutrisi, ya, selain untuk sumber karbohidrat, vitamin, dan serat. Nah, manfaat kentang ini antara lain memelihara kesehatan pencernaan, membantu mengurangi resiko kanker dan prostat, dan mengurangi kadar kolesterol. Oke, baik, di sini ada teknik pengolahan. Yang pertama adalah teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama adalah merebus, yang kedua adalah menggulai, yang ketiga adalah mengukus, yang keempat adalah mendidih, dan yang kelima adalah mengetim. Oke, baik, selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama adalah menggoreng, lalu yang kedua adalah menumis, dan yang ketiga adalah memanggang. Oke, baik anak-anak sekalian, ya mungkin itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya adalah silakan kalian buat olahan makanan yang bisa berasal dari serelia, ya, umbi ataupun kacang. Nah, di sini kalian pilih salah satu saja ya olahan. Misalkan contoh, misalkan kalian memilih serelia, berarti kalian membuat nasi goreng. Nah, silakan dipraktekkan di rumah, ya. Nah, kalian siapkan alat dan bahan, lalu kalian juga pada saat pengerjaannya menggunakan seragam difoto ya, lalu nanti fotonya itu di print. Nah, setelah itu tugasnya yang foto itu ditempelkan di kertas folio. Nah, nanti di kertas folio juga dituliskan tuh di bawahnya, dijabarkan itu alat dan bahannya apa saja, lalu langkah-langkah cara pembuatannya yang benar tuh seperti apa, yang lengkap ya, dan jangan lupa fotonya di print dan ditempel di kertas folio. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Kalau misalkan ada yang tidak memahami untuk tugasnya, silakan nanti ditanyakan ke langsung boleh ke Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.